Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Hari ini kita akan masuk untuk pembahasan PPKN, yaitu di tema 7, subtema 1. Silakan kalian bisa buka bupenanya yang 3D di pembelajaran 2, yaitu halaman 9. Keberagaman anggota keluarga di rumah, bagian yang pertama. Di masa pandemi ini, Miss akan selalu mengingatkan untuk melaksanakan selalu 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, kemudian menjaga jarak dan mengurangi mobilitas. Sudah dibuka bukunya ya. Baik, di halaman 9 itu kita akan membahas mengenai keberagaman, yaitu PPKN KD 3.3. Setiap manusia memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan ciri tersebut menimbulkan keberagaman anggota keluarga di rumah. Ada perbedaan kebiasaan, karakter atau sifat, kegemaran, dan lain-lain. Salah satu contoh keberagaman di rumah yaitu perbedaan makanan kesukaan atau lebih dikenal dengan makanan favorit. Makanan favorit dalam keluarga dapat sama ataupun berbeda. Ada yang menyukai makanan yang diolah dari ikan, ayam, buah-buahan, sayur-sayuran, dan masih banyak lagi. Walaupun perbedaan makanan kesukaan, semua anggota keluarga tetap harus saling menghargai ya. Dengan demikian akan tercipta keluarga yang rukun dan harmonis. Semua perbedaan yang ada sebaiknya tidak membuat kita saling bertengkar, bermusuhan, apalagi saling berkelahi. Setiap individu harus dapat saling menghargai dan menghormati keberagaman. Dengan begitu dapat tercipta kerukunan, keharmonisan, ketentraman, dan saling menyayangi antar anggota keluarga di rumah. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 4, yaitu keberagaman anggota keluarga di rumah yang kedua. Sebelumnya, kalian sudah mengetahui keberagaman di rumah ya, antara lain keberagaman dalam perbedaan makanan kesukaan. Sekarang, apa di antara anggota keluargamu ada yang menyukai makanan tradisional? Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan tradisional yang berbeda-beda. Setiap makanan tradisional memiliki cita rasa yang berbeda pula. Oleh karena itu, dalam keluarga bisa terdapat perbedaan kegemaran makanan tradisional. Sebagai contoh, ibu menyukai rasa pedas rendang dari Padang dan karedok dari Jawa Barat. Sedangkan ayah lebih menyukai rasa manis pada nasi gudeg dari Yogyakarta. Kakak lebih menyukai rasa gurih pada soto Betawi dari Jakarta, sedangkan adik menyukai masakan olahan ayam sehingga suka ayam betutu dari Bali. Dengan adanya teknologi pangan, kita dapat lebih mudah menikmati makanan tradisional dari berbagai daerah karena lebih mudah didapat. Sebagai contoh, terdapat beragam makanan tradisional yang dikalengkan dan dijual dalam kemasan seperti gudeg dan rendang. Keberagaman makanan tradisional merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikannya. Baik, kita langsung ke pembelajaran 5 ya, yaitu manfaat keberagaman di rumah, halaman 18. Tidak hanya perbedaan kegemaran ataupun makanan kesukaan, di dalam keluarga juga terdapat perbedaan sifat dan kemampuan atau keterampilan, di mana perbedaan-perbedaan tersebut memiliki banyak manfaat. Keberagaman di rumah dapat membuat hidup lebih berwarna. Misalnya, karena perbedaan makanan kesukaan, di rumah ibu membuat beragam macam masakan. Berikut contoh manfaat keberagaman di rumah. Yang pertama, dengan adanya keberagaman sifat dan karakter di rumah,
Setiap anggota keluarga dapat mengetahui dan memahami sifat setiap anggota keluarga. Dengan demikian, tidak mudah terjadi kesalahpahaman. Sebagai contoh, berkata lemah lembut kepada anggota keluarga yang sedang dalam kesulitan. Yang kedua, yaitu adanya keberagaman dalam anggota keluarga dapat mengembangkan sikap menghargai, menyayangi, dan menghormati perasaan orang lain. Misalnya, sifat adik yang periang dapat menghibur ketika kakak bersedih. Dengan demikian, kita dapat hidup rukun dalam keluarga yang harmonis. Dan yang ketiga, yaitu perbedaan kemampuan dalam keluarga bermanfaat ketika kita bekerja sama. Misalnya, kerjasama ketika membersihkan rumah, karena dengan bekerja sama, kegiatan yang dilakukan menjadi lebih cepat selesai dan tentunya menjadi lebih ringan. Baik, sekarang yang terakhir kita masuk ke pembelajaran 6 di halaman 25, yaitu menyikapi keberagaman di rumah. Setiap anggota keluarga dapat memiliki kebiasaan, sifat-sifat, dan ciri-ciri yang beragam. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi suatu masalah. Untuk menyikapi keberagaman di rumah, diperlukan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa artinya menghormati dan menghargai perasaan orang lain. Selain tenggang rasa, kita juga sebaiknya menerapkan sikap saling melengkapi dan toleran dalam menyikapi keberagaman di rumah. Sebagai contoh, kakak yang mahir dalam pelajaran matematika dapat mengajari adik berhitung. Dan contoh lain, ibu membuat masakan dengan sambal terpisah karena tidak semua anggota keluarga menyukai rasa pedas. Dengan demikian, sikap tenggang rasa, kehidupan di rumah menjadi rukun dan harmonis. Kita juga dapat mengatasi segala permasalahan dengan baik, dan anggota keluarga pun dapat terhindar dari perselisihan. Baik, itu saja penjelasan untuk muatan PPKN hari ini dari tema 7 subtema 1. Semoga bermanfaat ya nak ya, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih semuanya telah menyimak video pembelajaran dari Mistri hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.